My name is Donaretino. I moved to Germany when I was 17 and now I work in a fashion industry. I wasn't conscious, but moving here helped me to grow as a person, and this is the first place that I can call home. This collection is about my hunger of creativity, like me trying to find who I am, me trying to find what is my identity. And in Insula, it's the perspective of my parents. So them being isolated, seeing this whole concept as something that is unfamiliar to them. I wasn't always sure what I wanted to express with my work, but I think during my studies I realized that a lot of it has to do with my culture background. The whole coronavirus thing has slowed me down a lot. It gives you time to think and maybe learn more things, learn new things during this time. Now I'm working on a new collection called Don't Call Me Yellow. Apalah pesannya, harapannya kepada milenial Indonesia yang mungkin berkeinginan bersekolah di Jerman itu, apalah ya himbauan, apakah kalau sekarang sih kalau memang banyak ya mau ke sana itu harus siap mental harus siap, kita harus tahu apa yang kita mau dari awal, kita harus tahu apa yang kita mau, karena kalau kita nggak tahu yang kita mau di sana itu bakalan puntang-panting. Saya melihat banyak orang Indonesia, kan saya dulu yang sampai di sana, tapi dia nggak tahu yang dia mau. Jadi ujung-ujungnya itu sekolah 2 semester, 3 semester, habis itu pulang ke Indonesia. Berarti pulang ke Indonesia itu 3 semester gagal lah. Gagal berarti. Dan itu banyaknya di situ orang Indonesia itu seperti itu. Atau ujung-ujungnya selesai sekolah di Jerman, nggak dapat kerjaan, jadi pulang ke Indonesia juga. Dan yang di Jerman itu sama sebenarnya kayak di Indonesia juga, kita harus punya network, kita harus nepotisme itu di sana jalan sebenarnya. Semakin banyak kita kenal orang, makin gampang kita cari kerjaan, makin gampang kita ngurus masalah visa, makin gampang kita ngurus apapun. Jadi sebenarnya dua-duanya berjalan. Dan cara kita menjalankan itu, kita harus integrated ke orang-orang negaranya. Jadi yang saya buat waktu itu contohnya, saya berusaha untuk tidak banyak berteman sama orang-orang Indonesia awalnya, supaya saya bisa melatih bahasa Jerman saya. Karena kalau bahasa Jerman kita fasih, kita lebih gampang dapat kerja, kita lebih mengerti kulturnya mereka itu seperti apa gitu. Dan kalau kita ngerti kulturnya mereka, kita tahu peraturan-peraturan mereka. Peraturan-peraturan mereka itu kenapa? Di Jerman itu banyak peraturannya. Tapi kalau misalnya kita mengerti peraturannya, kita bakalan aman di sana. Contohnya ya, waktu itu saya setelah udah 2 tahun sekolah bahasa, kan waktu untuk sekolah bahasa itu cuma 2 tahun. Setelah 2 tahun itu kita harus masuk universitas, kalau enggak harus pulang ke Indonesia. Nah waktu itu saya sudah hampir 2 tahun, 2 tahun saya sudah hampir habis. Jadi cara saya berpanjang, saya kira oke, berarti saya harus ambil foundation namanya, Fachabitur namanya di Jerman itu. Nah setelah saya masuk sekolah Fachabitur itu, saya kira ini termasuk hitungannya universitas. Jadi dengan ini saya bisa perpanjang visa saya. Ternyata pas saya perpanjang di kantor imigrasi, nggak boleh. Jadi kantor imigrasi bilang, oh nggak bisa, ini visa kamu udah visa untuk namanya Vorbereitung visa, untuk kamu persiapan sekolah universitas itu udah mau habis, jadi kamu nggak bisa perpanjang visa. Waktu itu saya kayak terkejut dan mulai kayak nangis loh, kenapa saya harus pulang sekarang? Tapi yang saya buat, saya tidak mau lengah dan saya tidak mau kalah. Jadi waktu itu saya beli buku peraturan Jerman namanya DGB, Bürgerliches Deutsches Buch. Itu saya baca peraturan-peraturannya, karena waktu itu belum ada internet ya, Google itu belum sebagus ini. Jadi saya baca peraturan-peraturan untuk orang asing apa-apa aja. Di situ tertulis di pasal nomor 19 kalau nggak salah, itu tertulis sebagai orang asing kita itu punya hak untuk tinggal kalau yang kita pelajari itu, sekolah bahasanya itu bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Jadi waktu itu yang saya lakukan adalah saya ke kepala sekolahnya, saya bilang saya mau selesai
selesaikan ini Fahrabi Foundation course ini dalam waktu 6 bulan, karena maksudnya dalam waktu 1 tahun. Karena saya bilang saya mau melakukan dalam waktu 6 bulan supaya saya bisa dapat visa. Jadi waktu itu kepala sekolah ini kasih saya surat, kalau dia bilang dia sudah mengiyakan kalau saya bisa menyelesaikannya dalam waktu 6 bulan. Jadi saya mulai ambil ujian-ujiannya, habis itu saya ke kantor imigrasi lagi dengan surat dari kepala sekolah dan dengan buku peraturan Jerman yang sudah saya start login. Saya bilang, maaf, di buku di sini ditulis pasal 19 kalau saya boleh stay kalau misalnya saya bisa menyelesaikannya dalam waktu singkat. Dan ini surat dari kepala sekolah bilang saya bisa menyelesaikannya dalam waktu 6 bulan ini. Jadi habis itu langsung dikasih visa selama 1 tahun. Jadi di Jerman itu kalau misalnya kita mengerti peraturannya, apapun bisa. Gampang. Tapi itu tadi bahasa Jermannya harus dipastikan. Dan kita harus tahu orang Jerman yang bisa membantu kita. Jadi dengan kita bisa berbahasa Jerman dengan baik, komunikasi lancar, mereka tuh lebih dapat membantu gitu, memudahkan. Harus mengerti peraturan dan harus mengerti, karena orang Jerman itu hak asasi manusia di Jerman itu sangat dihargai. Jadi kalau misalnya kita tahu hak kita apa, kita mengerti kita sebagai orang asing haknya apa, itu pasti aman. Gimana fashion yang ada di, ya kalau perbandingan lah antara Jerman dan Indonesia, ya yang saya tahu ya, katakan ini juga dulu, desainer Indonesia itu, kalau di Jerman itu seorang desainer itu harus bisa membuat pola dan menjahitnya. Nah, gimana dengan desainer Indonesia? Nah itu saya nggak kurang tahu ya, karena saya kurang kenal banyak desainer Indonesia dan saya kurang mengikuti jalannya desainer Indonesia. Yang saya kenal cuma Kak Asyadara, Oscar Lawalata. Kan dia sekarang namanya Asyadara. Dia kayak dia Asyadara? Ya Asyadara. Asyadara ya. Dia ganti nama namanya sekarang Asyadara. Yang saya kenal sih kerjaannya Kak Asyadara, jadi saya ikutin. Itu Asyadara itu dia bisa buat pola dan menjahit juga. Setahu saya dia nggak bisa ngejahit, tapi dia buat pola bisa. Karena Karena kan Kak Asyadara itu atau Oscar Lawalata itu dia itu fokusnya lebih ke tekstil ya, dia fokusnya itu lebih ke kain-kain Indonesia. Dan menurut saya kerjaan itu sangat bagus karena yang dia bangkitkan itu adalah kain-kain tradisional Indonesia. tenun songket semuanya. Dia paling mengerti cara buatnya, dia paling mengerti apa yang harus diapresiasi di situ, apa yang bisa dibangkitkan. Kalau yang lain sih saya kurang ikut ya, jadi kurang tahu. Jadi gimana Asyadara di sana katanya tinggal berdekatan dengan Oscar Lawalata. Rumahnya dekat rumah saya. Sudah pernah berkolaborasi dengan? Ada rencana kolaborasi, ada rencana buat tahun ini. Insya Allah. Mungkin minat milenial Indonesia juga banyak ke desainer ya. Bagaimana kira-kira persiapan untuk menjadi seorang desainer? Ya yang kita tahu yang pasti siapkan mental tadi itu ya. Kalau tergantung mau belajar di mana sih, mau sekolahnya di mana. Kalau mau di Jerman itu ya tadi harus siapin mental. Dan yang paling penting itu adalah portfolio. Jadi di Jerman itu untuk masuk sekolah seni maupun seni apapun, seni gambar, seni lukis, visual communication atau fashion design, game design, itu yang harus siapin adalah portfolio. Karena tahapnya itu dulu kita apply habis itu nanti kalau misalnya kita apply dengan portfolio kita. Nah kalau ada cara-cara lain. Pertama kita apply, setelah apply dan kita dapat yang namanya House of Gaber, itu namanya PR. Jadi dikasih PR, dikasih tema, kita harus mengembangkan tema ini sesuai dengan konsep kita. Jadi kita dapat tema, kita kerjain. Kalau misalnya kita mau masuk fashion design berarti harus gambar desain. Kalau misalnya masuk game design berarti kita harus bikin game. Kalau mau yang namanya komunikasi desain ya harusnya bikin visual gitu. Nah setelah kita kerjain PR itu, kita kasih PR ke sekolah. Kalau PR-nya cukup bagus, baru dipanggil untuk ujian. Ujian itu biasa 3 hari. Jadi ada ujian gambar, ada ujian konsep, ada ujian untuk Ronika itu tata
ruang. Nah kalau tiap hari itu dipanggil misalnya ada 100 orang dipanggil ujian, tiap hari itu dibuangin satu-satu. Nah hari ketiga itu ada terakhir, hari ketiga itu namanya interview. Interview itu kita harus bawa portfolio kita harus bikin presentasi di depan 3 juri dengan portfolio kita jelasin kerjaan kita apa aja gitu. Kalau bisa kita lulus lewat interview itu, berarti kita masuk ke sekolah kita salah satu dari 18-20 orang per tahun. Jadi pernah saya baca di satu media bahwa Doni itu menciptakan, mungkin punya ide ya, ide itu timbul apakah sedang melihat satu kejadian apa, karena Doni itu membuat baju semua bertema. Ya. Bagaimana itu ceritanya? Waktu itu kenapa saya selalu bajunya bertema, karena saya pas semester 4 itu di universitas saya ketemu profesor namanya Andres Yoda. Kita itu belajar 1 semester bagaimana mengeluarkan identitas kita. Jadi kayak ada exercise yang dia buat. Contohnya kita selama 1 bulan atau 2 bulan itu harus bikin jurnal tentang mimpi kita. Jadi atau bikin jurnal tentang sehari-hari kita apa aja dalam bentuk visual. Jadi kita harus menggambar, kita harus bikin collage. Nah dari situ saya belajar bagaimana menemukan tema yang sesuai dengan diri saya. Jadi seluruh pekerjaan saya itu tema-temanya bersangkutan dengan identitas diri saya. Saya lagi feeling apa yang saya baca dari sosial media atau apa yang saya lihat dari sekeliling saya gitu, apa yang lagi terjadi di dunia, apa yang lagi terjadi dalam diri saya. Itulah yang saya ambil sebagai tema-tema saya, karena saya rasa sebagai seniman kita itu atau sebagai desainer itu adalah seseorang yang membuat apa yang ada di dalam supaya kelihatan di luar. Karena kan kita sebagai desainer itu pakai baju buat orang. Kita harus tahu orang ini lagi feelingnya apa. Kita harus pakaiin baju yang cocok dengan feelingnya orang itu. Jadi kalau arsitek kan beda. Kalau arsitek kan itu bagaimana kita memasukkan apa yang ada di dapur, apa yang ada di alam ke dalam rumah kita, supaya rumah kita dan alam sekitar kita itu setata, sesuai gitu. Kalau baju kan beda, kalau desainer baju kan beda. Kita mengeluarkan apa yang di dalam supaya kelihatan dari luar. Apalah karya-karya yang akan datang menurut Don? Sekarang kan Don lagi memang lagi sedang naik-naiknya ini di Berlin, Jerman. Ya, banyak rancangan setiap teater. Ya, kemudian apa gimana nanti dengan apakah rancangan-rancangan itu akan mungkin dieksplor ke Paris ya kan, atau untuk sekarang ini sih saya belum tahu ya gimana kelihatan di depannya. Yang saya tahu kayak saya lagi ngerjain satu koleksi, dan ini adalah koleksi pertama saya yang sebenarnya women's wear, baju perempuan. Jadi saya lagi belajar banyak tentang bagaimana bikin pola buat baju perempuan, karena saya base-nya itu sebenarnya adalah baju pria. Tapi ini adalah koleksi pertama saya untuk bikin baju perempuan, dan itu temanya adalah tentang ibu saya. Jadi ini saya bikin baju buat ibu saya sesuai dengan kehidupannya dia. Jadi saya bikin itu kayak dia itu dulunya balet, berarti jadi ada baju yang terinspirasi dari balet. Kedua, waktu dia jadi guru aerobik, jadi ada baju yang terinspirasi dari dia aerobik. Terus pas dia nikah, jadi ada baju yang terinspirasi dari pernikahannya dia. Sebagai businesswoman, dia juga businesswoman, jadi saya bikin baju yang terinspirasi dari itu. Jadi saya koleksi ini saya kayak homage lah, sebagai apresiasi kehidupannya ibu saya. semoga berhasil.